Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Siva Olivia dari kelas 10B, perwakilan kelompok 4. Hari ini kelompok aku bakal ngebahas tentang upacara kasada. Sebelum membahas lebih banyak lagi tentang upacara kasada, aku akan memperkenalkan dulu nih teman-teman aku siapa aja. Nah, ayo kita kenalan sama teman-teman aku nih. Halo guys, di sini ada Naila sebagai editor, ada Okta sebagai pengisi suara, ada Ari sebagai, Aku wawancara, halo guys. dan Dimas sebagai, Saya sebagai editor. dan di sini ada Jonathan sebagai Kameramen. ya. Oke guys, kita akan membahas tentang upacara kasada lebih lanjut lagi. sejarah upacara adat Kasada Bromo. Upacara Kasada Bromo merupakan tradisi dari suku Tengger sejak masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 Masehi. Awal mula terjadinya tradisi adat ini dimulai ketika putra Raja Brawijaya yaitu Rara Anteng menikah dengan putra dari seorang Brahmana Kediri yaitu Joko Seger. Upacara Kasada atau Hari Raya Ratia Kasada merupakan upacara penyucian alam yang dipersembahkan kepada leluhur. Upacara Kasada berasal dari daerah Gunung Bromo. Pelaksanaannya dilakukan oleh suku Tengger yang menganut agama Hindu. Upacara ini dilakukan selama 1 tahun sekali, berlokasi di Pura Luhur Poten di lereng Gunung Bromo. Tujuan diadakannya upacara ini adalah sebagai persembahan kepada leluhur atau Hyang Yudi agar terhindar dari musibah. Pelaksanaannya dilakukan dengan berjalannya ramai beriringan menuju kawah gunung, disertai membawa sesajen untuk dilemparkan ke kawah Gunung Bromo. Tanggal pelaksanaannya pada hari ke-14, 15, dan 16 pada bulan 10 penanggalan Jawa, biasa disebut bulan Kasada, tepatnya saat bulan purnama muncul. Untuk waktu pelaksanaannya Kasada dimulai dari tengah malam hingga menjelang dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ari Katala Afif dari kelompok 4 kelas 10B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMA Triguna Jakarta tentang upacara kasada, yaitu Bapak Wayan. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau boleh tahu, Pak Wayan ini mengajar di mata pelajaran apa sih? Ya, kebetulan Bapak di SMA Triguna ini mengajar mata pelajaran sejarah atau sejarah Indonesia ya, bisa dikenal sebagai sejarah wajib. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kami meminta izin untuk mewawancarai Bapak tentang upacara kasada. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh silakan saja karena ini terkait proyek ya. Ya. Oke, terima kasih atas ketersediaannya. Kalau boleh tahu upacara kasada itu apa sih? Oke, upacara kasada. Jadi upacara kasada ini atau lengkapnya ya, upacara giatnya kasada atau puja kasada. Jadi upacara ini adalah bisa dibilang sebuah tradisi dari suku Tengger. Nah, lokasinya ada di lereng kaki Gunung Bromo. Nah, jadi biasanya orang-orang suku Tengger ini melakukan upacara ini di bulan ke-14 kasada. Kemudian atau misalkan kalau kita lihat dari kalender itu ada di sekitar tanggal 20 Juni. Biasanya yang dilakukan adalah mereka ini memohon keselamatan. Keselamatan sekaligus sebagai sebuah penghormatan. Penghormatan kepada siapa? Jadi penghormatannya ini sekaligus Bapak menjelaskan filosofi dari
upacara kasada itu sendiri ya. Eh. Jadi upacara kasada ini dilakukan oleh tadi suku Tengger ya. Tengger. Jadi suku Tengger ini dulunya mempunyai nenek moyang. Nah, nenek moyang ini mereka ini menikah ya, sepasang nenek moyang menikah, tetapi mereka ini tidak mempunyai keturunan, anak-anak sekalian, tidak mempunyai keturunan. Nah, akhirnya mereka memohon ya, atau meminta kepada para dewa yang ada di Gunung Bromo agar mereka diberikan keturunan. Nah, akhirnya selang berapa lama pasangan ini memiliki keturunan, anak-anak sekalian. Nah, tetapi dalam nazarnya ini pasangan ini berjanji akan memberikan salah satu anaknya untuk nantinya menjadi bisa dibilang apa ya, pengorbanan kepada dewa-dewa yang ada di Gunung Bromo. Nah, cuman setelah pasangan ini memiliki anak ya, jumlah anaknya itu kalau tidak salah 25 anak-anak sekalian ya, banyak sekali. Nah ya, kemudian setelah memiliki anak, pasangan ini lupa untuk memberikan persembahan. Nah, akhirnya salah satu dari anaknya ini menjadi korban dan jatuh ke lereng Gunung Bromo. Nah, akhirnya setelah kejadian itu pasangan ini langsung memberikan persembahan, tetapi bukan berupa nyawa lagi, tetapi melainkan bisa berupa sesaji-sesaji atau makanan-makanan, kemudian tari-tarian, bisa juga dari hasil-hasil alam. Nah, itu yang nantinya akan diberikan setiap jatuh pada tanggal 20 Juni. Nah, itulah filosofi dari upacara kasada yang memohon keselamatan sekaligus sebagai penghargaan atau bisa dibilang balas budi untuk para nenek moyang orang-orang suku Tengger gitu. Nah, sebelumnya Pak Wayan ini sudah pernah melihat langsung upacara tersebut atau hanya sekedar tahu saja sejarahnya? Ya, kebetulan Bapak masih belum punya kesempatannya untuk berkunjung ke Bromo. Pernah ke Bromo tapi belum sempat melihat upacara kasadanya. Iya, Jadi Pak. Bapak hanya tahu sekedar historis saja, secara historis, secara pengetahuan aja. Tuh. Suku Tengger ini kan melakukan upacara kasada untuk melakukan permohonan. Nah, permohonan itu dilakukan kepada siapa sih? Atau kepada dewa atau mungkin suku Tengger itu punya kepercayaan lain ya? Oke. Baik. Jadi suku Tengger ini menganut kepercayaan Hindu, anak-anak sekalian ya. Oke. Nah, jadi mereka ini memohon kepada dewa-dewa atau ke Tuhan. Jadi Tuhan dari umat Hindu itu adalah Ida Sang Hyang Widi. Nah, jadi suku Tengger ini akan meminta permohonan kepada Ida Sang Hyang Widi sebagai Tuhan dari umat Hindu, seperti itu. Kalau boleh tahu, suku Tengger ini menggelar upacara kasada sejak kapan sih? Oke. Kalau kita lihat secara historisnya, upacara kasada ini sudah ada di masa-masa kerajaan Hindu-Buddha, tepatnya itu di kerajaan Majapahit. Tuh. Jadi sudah lama sekali anak-anak sekalian. Oh iya, sudah lama banget ya. Kalau boleh tahu nih Pak, suku Tengger itu asal namanya itu dari mana? Oh iya, tadi Bapak belum sempat ya menyampaikan nenek moyangnya. Jadi nenek moyang suku Tengger ini berasal dari dua pasangan. Nah, nama pasangan yang pertama ini Rara Anteng dan Jaka Sengger. Nah, Oke. Tengger nama belakangnya yang dipakai. Akhirnya mereka pasangan ini menikah yang tadi belum punya anak itu, dan akhirnya dari dua nama belakang pasangan ini, Teng dan Ger, itu dijadikan menjadi suku Tengger. Oke. Kalau boleh tahu, upacara kasada ini bisa dilakukan oleh semua kalangan umur nggak sih? Iya, bisa dilakukan oleh semua kalangan umum, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang upacara kasada tersebut? Oke, jadi peran pemerintah ini cukup vital ya anak-anak sekalian, karena peran pemerintah ini pertama dia harus melestarikan
cagar budaya ini. Kemudian peran pemerintah lainnya adalah untuk mempromosikan upacara kasada ini agar dikenal, dan bukan hanya dikenal ya, tapi bisa mengajak para wisatawan lokal atau domestik bahkan sampai ke mancanegara untuk bisa datang ke Bromo, yang nantinya bukan hanya melihat tetapi juga akan membangun sektor perekonomian dari suku Tengger itu sendiri. Itu peran pemerintah. Terima kasih Bapak Wayan. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber saya ya. Oke, itu saja teman-teman untuk wawancara saya dengan Bapak Wayan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Ari Katalafif, dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman dari kakak saya tentang upacara kasada. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa? Asfi. Oke. Kakak ini sebelumnya pernah menyaksikan upacara kasada atau hanya sekedar tahu saja gitu? Sekedar tahu saja. Sekedar tahu saja. Ya. Upacara kasada itu tradisi dari suku Tengger yang ada di Bromo. Itu biasanya untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil tani, hewan ternak, juga sama untuk menjauhkan dari malapetaka. Awal mulanya yang saya tahu dari Putri Raja Brawijaya. Oh iya. Itu yang sangka Rara Tengger. Raranteng. Oh, Raranteng dan terus dia menikah sama putra dari Brahmana dan namanya Joko Seger. Oh, Joko Seger ya. Jadi nama sukunya Tengger dari namanya mereka. Mengungkapkan rasa syukur sama untuk menjauhkan dari mara bahaya. Oh gitu ya. Yang saya tahu hari ke-14, 15, 16 pada bulan Kasada. Nah, upacara kasada ini kan digelar atau diciptakan oleh suku dari Jawa Timur, yaitu suku Tengger ya kan? Oke. Kalau boleh tahu, suku Tengger ini adanya sejak kapan? Sejak pemerintahan kerajaan Kediri, yaitu pemerintahan Raja Erlangga. Oh, oke. Kakak tahu nggak sih kenapa dinamakan upacara kasada? Mungkin karena dilaksanakannya pada bulan Kasada ya, penanggalan Jawa. Oh, ada penanggalan Jawa kasada. Oke. Bulan ke-10 penanggalan Jawa. Di Pura Poten di bawah kaki Gunung Bromo. Oke. Nah, kan tadi kakak bilang upacara kasada ini dilakukan untuk melakukan permohonan agar dihindari dari malapetaka ya kan? Nah, kalau boleh tahu, suku Tengger ini memohon kepada siapa sih? Kepada leluhurnya. Biasa disebut yang Widi. Oh, gitu ya. Widi. Tadi kan suku Tengger ini melakukan permohonan kepada Sang Hyang Widi ya. Kalau boleh tahu, di dalam permohonan itu kan ada doa. Apakah ada doa khusus? Oh, saya kurang tahu soal itu. Soalnya saya tidak melakukan upacara kasada tersebut. Oke. Kakak tahu nggak bagaimana peran para generasi muda, anak muda untuk melestarikan budaya upacara kasada ini? Generasi muda bisa dengan mempelajari budayanya, Ya. mengikuti kegiatannya, bisa juga kalau misalnya dia beragama Hindu bisa mengikuti. Terus bisa memperkenalkan budayanya kepada warga yang di luar dari suku Tengger itu. Misalnya Jakarta nih kan kita nggak tahu nih, kita bisa tuh memperkenalkan upacara kasada itu apa sih kepada kita semuanya yang nggak tahu, Masyarakat lain gitu ya. yang awam. Oke. Tadi kan generasi muda tuh. Sekarang peran pemerintah itu gimana gitu? Peran pemerintah itu bisa dengan membantu perekonomiannya sekitar. Contohnya kayak membuka pariwisata untuk upacara kasada ini kan bisa tuh dijadikan ladang usaha untuk masyarakat sekitar gitu. Terus dengan memberikan hak paten kepada upacara kasada ini, soalnya kan upacara kasada ini kan termasuk
budaya yang harus kita lestarikan kan. Iya, betul. Nah, kan kakak tadi sempat bilang ya kalau upacara Kasada ini melakukan permohonan kepada Sang Hyang Widi. Nah, ada nggak sih persembahan gitu yang diberikan kepada Sang Hyang Widi itu? Nah, persembahan. Iya. Persembahan itu biasanya hewan ternak, terus hasil bumi biasanya kayak panen gitu-gitu, Oh, iya. padi. Terus sama biasanya ada uang. Mungkin iya, soalnya yang saya tahu sebagian besar dari mereka itu beragama Hindu. Jadi mungkin kemungkinan ya, nggak semuanya mungkin, tapi rata-rata mungkin ikut. Oke. Tadi kan kita melakukan persembahan ya. Kalau kita nggak punya persembahan, apakah boleh tetap melaksanakan upacara tersebut gimana? Kalau itu saya kurang tahu ya. Soalnya yang iya. saya tahu persembahannya ya hewan ternak, hasil bumi sama uang. Tapi kalau nggak punya nggak tahu saya. Kakak tahu nggak sih kalau upacara ini apakah ada pakaian khusus gitu, pakaian adat gitu, pakaian tradisional, pakaian budaya gitu? Mungkin Hindu kali, yang sopan mungkin, Oh, pakaian sopan dan saya kurang tahu ya. Setahu saya upacara Kasada itu adanya di Gunung Bromo. Ya kan namanya juga tadi saya sebutin kan, Pura Poten yang ada di kaki Gunung Bromo. Waktunya itu dari tengah malam sampai pagi hari. berapa lama kira-kira itu? Untuk mempersiapkan sampai selesai mungkin harian ya, Oke. dari pada tanggal 13 bulan Kasada, tanggal 14 sorry, Tanggal 14. bulan Kasada. Oke. Oh iya, saya tadi lupa menanyakan kepada kakak tadi ya. Kapan sih kakak terakhir kali melihat atau tahu gitu upacara Kasada ini? Melihat, saya lupa ya, saya cuma melihat dari sosial media, Oh, terus TV yang menampilkan upacara-upacara Kasada itu. kayak YouTube gitu ya. Ya gitu. Oke, mungkin segitu saja pertanyaan dari saya, Kak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu kakak untuk saya wawancarai. Ya. Ya, sama. Oke teman-teman, segitu saja wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.